Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Cek out pencak silat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Sunsantan dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas yang kali ini menimpa dulur-dulur kita dari PSAT dan juga PSAWTM. Jadi kenapa ya? Hubungan kita sudah rukun, berbagai sektor sudah menunjukkan kegiatan yang menunjukkan kerukunan antar Trah Eza ini. Namun masih ada aja oknum-oknum yang membuat berita-berita hoax yang coba membenturkan antara kubu PSAT dan kubu PSAWTM. Namun kita tidak memungkiri dulu, kemarin ada sebuah sedikit insiden ya kan, yang di situ kita sebenarnya bukanlah pelaku yang ada di TKP langsung. Jadi sebenarnya kita tidak berhak untuk menyimpulkan sendiri tentang kejadian tersebut, apalagi didukung dengan berita-berita hoax yang banyak sekali tersebar di sosial media. Namun kali ini Bima ANF ingin membacakan sebuah kronologi dan ingin membahasnya dengan dulur-dulur semua yang informasinya didapat langsung dari Polsek Giri Tontro ya. Jadi seperti ini dulur-dulur kronologinya. Selamat malam Komandan, mohon izin melaporkan pada hari ini Kamis 11 Februari 2021 sekiranya pukul 20 WIB telah didapati orang berkumpul di perempatan timur SMKN Kelautan Giri Tontro. Yang selanjutnya diketahui adalah warga dari Setiati Winongo Giri Tontro. Kronologi sebelum warga Eza Winongo kumpul, bahwa sebelumnya ada masalah internal terkait warga Eza Winongo, yaitu Wakil Ketua Eza Winongo Parung Gumpito atas nama Dian Alpesut. Beliau ingin keluar dari Eza Winongo dan warga atas nama Dian Alpesut tersebut sekitar pukul 20.00 WIB diajak ke Giri Tontro di tempat latihan EZW di gudang kayu di pinggir jalan milik saudara Agus. Maksud tujuannya untuk diklarifikasi tentang keinginannya saudara Dian Alpesut keluar dari Eza Winongo. Kemudian sekitar 21.00 waktu Indonesia Barat, saudara Dian Alpesut diantar kembali pulang ke rumahnya di Blimbing, Desa Sambiarjo, Parung Gumpito, dengan diantar oleh warga Eza Winongo yang berjumlah sekitar 50 orang. Kemudian saat perjalanan pulang, warga Eza Winongo ada yang mengantar, ada yang tercecer. Tepat di depan balai Desa Sambiharjo, Kecamatan Parung Gumpito, ada sekelompok orang yang melempar batu serta menganiaya 3 orang atas nama Farul, Nano, Dani, warga Giri Tontro, dan 2 orang diludahi atas nama Fajar dan Galih, warga Giri Tontro. Sekitar pukul 21.30, warga Eza Winongo berjumlah kurang lebih 150 orang berkumpul kembali di tempat gudang kayu milik saudara Agus dengan tuntutan agar kasus penganiayaan tersebut diusut oleh pihak kepolisian. Demikian laporan ini kami buat, perkembangan situasi dilaporkan kemudian. Nah, itu adalah informasi yang saya dapat dari dulur-dulur Trah Setia Hati. Jadi buat dulur-dulurku dari kawasan Giri Tontro, monggo silahkan di cross check sendiri atau bahkan bisa ditanyakan langsung ke polsek sekitar apakah berita ini benar atau hoax. Namun berkaitan dengan kejadian ini dulur-dulur, Bima ANF ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh. Lagi-lagi sebenarnya ini adalah masalah pribadi, masalah yang disebabkan oleh beberapa oknum. Kita tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di sini, karena kita semua tidak ada di TKP dan segala kejadian merekalah dan Tuhan yang tahu. Jadi saya rasa apabila melalui hanya sekedar lewat cerita saja atau bahkan informasi yang akurat seperti ini pun, lebih baik kita tidak menyimpulkan sendiri permasalahan tersebut karena bisa menyebabkan perselisihan pendapat antar dulur-dulur Eza yang lain. Beberapa hari yang lalu saya memposting sebuah foto yang di-share oleh dulur-dulur kita yang di situ sebenarnya dia berniat untuk bercanda, untuk mengumpulkan para alumni-alumni yang dulu terlibat bentrokan antara PSAT dan PSATM. Terakhir bentrokan terbesar antara PSAT dan PSATM itu terjadi di kota Wonogiri yang mengakibatkan hancurnya tugu-tugu Wonogiri ya kan, yang dihancurkan oleh para aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya lagi perselisihan antara organisasi atau perguruan pencaksilat. Apakah kali ini akan dibangkitkan lagi ya kan perselisihan antara PSAT dan PSATM? Saya yakin dulu-dulu semua pasti lelah menjalani perselisihan antara PSAT dan PSATM yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun dan setiap tahunnya pasti memakan korban. Sejak zaman era Mas Tarmaji, bahkan di pihak PSATM sejak zaman Mbah Warno sampai Mas Vin sekarang, itu masih terjadi seperti itu. Pertemuan antara Mas Tarmaji dan Mbah Warno itu saja belum bisa mendamaikan dulur-dulur PSAT dan PSATM. Namun dengan kejadian di Wonogiri kemarin, itu mampu menciptakan sebuah gerakan-gerakan perdamaian antar dulur-dulur Eza dari PSAT dan PSATM. Jadi buat dulur-dulurku, kesimpulan dari video ini adalah
Jangan sampai kita mau dipecah belah lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita mudah percaya dengan berita-berita yang hoax, yang mencoba membenturkan kita, yang mengait-ngaitkan sebuah masalah pribadi menjadi masalah organisasi, sehingga Trah Eza kembali terpecah dan kita kembali diadu domba. Karena kita satu putu yang suroh dan kita memiliki benang merah yang sama, yaitu adalah Trah Setiahati. Siji wadah ojo pecah, seduluran los tanpa sekat. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Kita